Ada yang membagi tentang adab itu menjadi 3 kelompok. Adab di dalam berdoa. Ada adab yang berkaitan dengan jasadiyah, fisik, tubuh, anggota badan kita ini. Ketika berdoa ada adab yang berkaitan dengan itu. Apa adab yang berkaitan dengan fisik dan jasad? Pertama, bersuci. Adab berarti ketika disebut adab bukan wajib. Ketika orang berdoa dalam kondisi tidak suci bukan berarti kemudian berdosa, tetapi kurang apa? Kurang afdol. Adab yang berkaitan dengan fisik jasad pertama adalah bersuci. Kemudian adab yang kedua adalah menghadap kiblat. Artinya kalau orang melakukan maka akan lebih afdol, tetapi ketika orang tidak melakukan tidak berdosa. Dan yang ketiga yang berkaitan dengan fisik, dengan badan kita di dalam berdoa adalah mengangkat kedua tangan. Yang kedua yang berkaitan dengan lisan, qaul, ucapan. Apa yang berkaitan dengan ucapan adab dalam berdoa itu? Pertama tentu memuji kepada Allah. Jadi ketika berdoa itu adabnya, etikanya dipuji dulu Allah. Di antaranya kan hamdan yaliku bijalalihi wa azimi sultani. Pakai dipuji dulu Allah. Alhamdulillah. Setelah memuji kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah. Itu termasuk etika adab di dalam berdoa yang berkaitan dengan ucapan. Setelah itu apa? An-nidaul khafi yang berkaitan dengan ucapan, memanggil, menyebut, memohon, meminta kepada Allah itu dengan suara lirih. Sebab pernah suatu ketika Rasulullah SAW mendengar ada seseorang berdoa dengan keras-keras suaranya. Dengan keras-keras suaranya. Akhirnya oleh Rasulullah SAW diingatkan, kata Rasulullah, sesungguhnya kamu berdoa kepada Allah, kepada zat yang tidak tuli, maka tidak perlu keras-keras dengan suara lirih. Berbeda persoalannya kalau berkaitan dengan khutbah Jumat. Kemudian berikutnya berkaitan dengan ucapan adab, berkaitan dengan ucapan di dalam berdoa adalah bertawasul, membuat perantara di dalam berdoa dengan apa? Dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Razzaq, Ya Fattah, dan seterusnya asmaul husna yang kita hafal, atau sifat-sifat Allah yang kita hafal. Kita sebut nama-nama itu, kita sebut sifat-sifat itu sebagai perantara, tawasul. Tawasul itu perantara di dalam kita berdoa kepada Allah. Atau kalau tidak dengan nama-nama dan sifat Allah, maka juga dengan amal perbuatan soleh kita. Kita pernah berbakti kepada kedua orang tua kita, dan kita yakin bahwa amal soleh berbakti kepada orang tua itu kita lakukan ikhlas karena Allah. Bisa kita jadikan andalan, bisa kita jadikan senjata ketika berdoa, dijadikan sebagai tawasul. Ya Allah, dengan perantaraan amal soleh saya berupa berbakti kepada kedua orang tua, maka sebutkan permohonan kita, keinginan kita kepada Allah. Berbakti kepada orang tua, kita pernah jujur kepada seseorang, kita pernah menolong seseorang, kita pernah menjaga diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat semata-mata karena Allah. Amalan yang demikian bisa kita jadikan senjata andalan untuk bertawasul ketika kita berdoa. Ini termasuk bagian dari adab. Dan yang ketiga, adab di dalam berdoa itu adalah kelompok ketiga, berkaitan dengan hati. Jadi ada yang berkaitan dengan jasad, fisik, ada yang berkaitan dengan ucapan, dan ada yang berkaitan dengan hati. Apa yang berkaitan dengan hati? Menghadirkan hati kita ketika kita berdoa. Hadis Rasulullah SAW, Innallaha la yaqbalu du'a al-'abdi min qalbin lahin. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima doanya seorang hamba ketika berdoa hatinya lalai.
Dia sebut ya Rabb, dia sebut ya Allah, dia sebut ya Razzaq, dia sebut ya Nafi', disebut-sebutlah nama Allah, tetapi hati dan pikirannya bukan sedang meminta kepada Allah. Maka adabnya ketika berdoa, hadirkan hati kita, hadirkan pikiran kita bahwa kita sedang menghadap kepada Allah, meminta kepada Allah. Itu merupakan adab. Adab berkaitan dengan hati berikutnya apa? Yakin. Liya'zimil mas'alata fa innahu la mukriha lahu. Berazamlah, yakinlah, jangan ragulah kalau kita mau meminta kepada Allah, sebab tidak ada yang menghalangi dan menahan Allah untuk memberikan sesuatu. Apa contohnya orang di dalam berdoa tidak yakin? Allahumma ghfirli in syi'ta. Ya Allah, ampuni aku jika Engkau berkehendak, jika Engkau menginginkan. Ya Allah, berikan aku rizki jika Engkau menghendaki. Ini namanya contoh berdoa yang ragu. Padahal adab etika di dalam berdoa itu adalah liya'zim, yakin, mantap bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah al-khudu wal inkisar, dengan penuh ketundukan, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdoa. Jadi itu ada yang mengelompokkan, membagi adab etika di dalam berdoa menjadi 3 kelompok. Yang berkaitan dengan jasad atau fisik ada 3, yang berkaitan dengan qaul juga ada 3, yang berkaitan dengan hati juga ada 3.